Нет, утро выглянуло снова. Surat kabar Jewel belum lama menerbitkan perkataan dari sejarawan Amerika, Edward Luttwak, tentang cara agar Ukraina menang dalam konflik melawan Rusia. Ia mengatakan bahwa untuk merealisasikan kemenangan itu, Ukraina perlu menggunakan taktik baru, yaitu perang gesekan. Sebuah strategi perang dengan upaya untuk melemahkan lawan sampai pada titik kehancuran total, tanpa henti, dengan membunuh sebanyak mungkin, dan tentu mengerahkan secara penuh sumber dayanya. Luttwak yakin, meskipun populasi Ukraina telah menyusut, Ukraina masih memiliki populasi sebanyak 30 juta lebih penduduk, dan memiliki potensi untuk membentuk 3 juta prajurit, yang dapat dilemparkan demi membebaskan wilayah-wilayah Ukraina. Ia juga berkata, ini adalah satu-satunya cara bagi Kiev untuk meraih kemenangan. Lagi pula baik drone penyerang, rudal jarak jauh, maupun sanksi ekonomi barat yang dijatuhkan terhadap Rusia, masih tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Kegunaan senjata presisi tinggi ataupun UAV hanya akan efektif untuk mengidentifikasi target yang signifikan secara strategis, dan Rusia, mereka memiliki satelit pengintai yang akan mengirimkan informasi dengan cepat. Ini belum lagi unit militer mereka yang besar. Artinya, manuver cepat dari pasukan Ukraina hanya akan sia-sia jika tidak menggunakan sumber daya yang lebih besar lagi. Sumber daya manusia yang lebih banyak lagi tampaknya cukup mustahil. Di mana cadangan militer angkatan bersenjata Ukraina yang terdiri dari laki-laki sehat, terlatih, dan diusia wajib militer telah habis dimobilisasi sebelumnya. Sementara itu di sisi lain, beberapa pengamat Rusia ikut mengomentari perkataan Luttwak dan dengan tegas mengatakan bahwa perhitungan semacam itu tidaklah benar karena faktanya populasi Ukraina jauh lebih sedikit. Hal itu didasarkan pada semakin banyaknya wilayah Ukraina yang berada di bawah kendali Rusia, dan tentu semakin sedikit pula sumber daya manusia yang didapatkan Ukraina. Belum lagi sebagian besar penduduk Ukraina telah melarikan diri ke luar negeri, di mana menurut data resmi PBB menunjukkan bahwa beberapa juta orang telah meninggalkan negara itu, dan PBB hanya menghitung puncak gunung esnya saja. Hari ini, diperkirakan terdapat 22 hingga 23 juta orang di Ukraina, di mana sebelum dimulai operasi khusus, berjumlah lebih banyak, yaitu sekitar 29 hingga 30 juta orang. Jelas bahwa Ukraina tidak akan memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mencapai jumlah 3 juta prajurit. Baiklah, andai kata Ukraina berhasil merekrut 3 juta orang. Namun apakah dari segi usia dan kondisi fisik mereka memenuhi persyaratan? Surat kabar The Times, edisi Inggris, mengatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan berusia 20 hingga 25 tahun yang sehat sebenarnya telah habis di Ukraina. Dan itu tidak mengherankan, mengingat darurat militer memang sejak lama telah diberlakukan di Ukraina, yaitu sejak Februari 2022. Sedangkan dalam beberapa bulan terakhir saja, semua dapat melihat bagaimana komisaris militer Ukraina menangkap semua orang di jalan, tidak peduli siapa mereka, berapa umur mereka, dan seberapa sehat mereka. Kabar yang lebih mencengangkan lagi mengatakan bahwa Ukraina mencoba menerapkan wajib militer untuk usia di bawah 18 tahun. Dugaan tersebut cukup terbukti, di mana pintu keluar dari Ukraina ditutup untuk para remaja berusia 16 hingga 18 tahun. Dengan kondisi seperti itu, kemungkinan mereka untuk dapat mencapai angka 3 juta rekrutan akan cukup mustahil. Jika berhasil, mungkin unit-unitnya akan sepenuhnya diisi oleh orang-orang tua, perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang tidak layak untuk bertugas. Belum lagi, untuk merekrut mereka dalam jumlah sebesar itu bukanlah hal yang mudah, karena semakin hilangnya kepercayaan warga Ukraina terhadap Zelensky, yang secara tak terduga bahkan dimuat oleh The Economist, yang mungkin untuk pertama kalinya menulis judul tentang pesimisme dan kegagalan Ukraina. Meski mereka tidak secara terang-terangan mengakui kerugian Ukraina, namun secara terbuka, mereka membagikan masalah yang dihadapi staf umum Ukraina, tentang generasi penerus Ukraina yang kehilangan jiwa patriotnya dan menolak untuk berperang. Mungkin sudah waktunya bagi Ukraina untuk menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak mungkin mengalahkan Rusia di medan perang. Kelemahan terbesar angkatan bersenjata Ukraina adalah kurangnya tentara, yang tentu tidak akan dapat diisi ulang, bahkan dengan seluruh senjata barat. Dan ketika di Ukraina keadaan tidak berjalan sesuai keinginan, beberapa media barat masih berusaha mencoba menyembunyikannya, dengan mengatakan bahwa Rusia juga sedang mengalami hal yang sama. Namun itu bukanlah hal yang mengherankan, karena Barat
masih ingin melihat Ukraina memenangkan konflik ini. Dan Zelensky harus mulai belajar untuk mengerti bahwa kemenangan dalam pertempuran tidak didapatkan hanya dengan senjata, melainkan oleh kemauan manusia. Ini berkali-kali dialami oleh Amerika dengan kekalahannya di Irak dan Afghanistan, meskipun mereka unggul dalam persenjataan. Ukraina sebenarnya masih memiliki kesempatan itu, karena belum lama ini, formula baru untuk perjanjian perdamaian secara tidak sengaja disuarakan oleh Kepala Kantor Sekretaris Jenderal NATO dan Kepala Layanan Persnya, Sten Jensen, yaitu menyerahkan wilayahnya yang telah hilang kepada Rusia untuk kemudian membawa Ukraina masuk ke dalam aliansi NATO. Namun konsep tersebut disambut olongan histeris dan penolakan junta Kiev, yang justru menuduh NATO mulai mengkhianatinya. British Financial Times juga menyuarakan penolakannya terhadap konsep tersebut dan mengatakan, konsep itu tidak hanya akan merusak posisi Kiev, tetapi juga membenarkan operasi khusus Rusia, dan bahkan dapat memicu konflik baru lainnya, seperti misalnya Cina di kawasan Indo-Pasifik. Situasi yang sangat menentukan sedang terjadi, di mana seorang mantan aktor sekaligus presiden Ukraina hari ini tampaknya tidak hanya akan menentukan nasibnya, namun juga jutaan nyawa rakyatnya.